menghayatinya dengan baik gitu ya. Maksudnya supaya kita memahami segala sesuatu di dalam campur tangan Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu saya sudah siapkan materi ini yang diharapkan kita semua dapat memahami bahwa pentingnya kita menghayati eh, penghayatan tentang hari kenaikan Yesus ke surga itu. Masih jalan terus Pak Pendeta? Iya. Sudah siap Bapak Ibu? Kita sudah di screen sudah sampai kepada doa pembuka. Sudah Pak Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dalam persekutuan ibadah, pendalaman, dan pemahaman Alkitab malam ini bersama sahabat-sahabat Metanoia. Diberkatilah kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk menghayati bagaimana kami merespons peristiwa kenaikan Yesus Tuhan kami ke surga yang akan kami rayakan tanggal 29 mendatang. Berkati kami dalam tuntunan Roh Kudus menghayati firman-Mu untuk mendalami segala hal yang menguatkan iman kami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita mulai. Nanti Ibu ini akan membantu kita untuk meminta dua orang untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Salah seorang membaca ayat 6, 7 dan 8. Salah seorang lagi membaca ayat 9, 10 dan 11. Bagaimana ini sudah Sekarang ya. Baik, eh, Bapak Ibu, bolehkah untuk
bagian pertama ayat 6, 7, 8 itu dibacakan oleh Pak Sekion. Bolehkah Bapak? Ya, mesti di unmute sedikit. Ya, lalu yang selanjutnya 9, 10, 11. Bolehkah Ibu Eli Malaiholo? Ibu Oke, Eli, bisa. bisa ya? Kisah Para Rasul 1 kan ya? Ya, betul. Jadi Alright. Pak Jadi Sekion yang pertama, Sekion ayat 6, 7, 8, Ibu Maleholo 9, 10, 11 gitu ya. ya Oke, kita berdoa dulu ya. Udah ya tadi. kita tadi. Ya, Pak Sekion silahkan Pak. Oke. Eh, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Cukup kan? Ya, Terima kasih Pak Sekion dan Ibu Maleholo. You're welcome. Itulah dasar Alkitab untuk kita dalami pada PA malam hari ini. Saya mulai dengan bagian pendahuluan ya, untuk kita menghayati latar belakang dan bagian-bagian Alkitab yang tadi kita sudah baca. Yesus adalah Allah yang turun dari surga. Ya, ini statement iman ini. Ya, Yesus, ia meninggalkan tahta kemuliaannya di surga, bahkan ia menanggalkan semua atribut keilahiannya dan menjadikan dirinya sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya untuk melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia dan seisi dunia. Nah, boleh Ibu Emi minta tolong salah seorang membaca dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. oke, baik. Saya akan minta tolong Ibu Maria, Ibu Maria Simanungkalit, bolehkah membacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 8? Kalau PA gitu, mesti buka-buka Alkitab terus. Iya, nggak apa-apa. Filipi 2 Ayat ayat 5 sampai sampai 8. ya. Ya, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. ya, terima kasih. Jadi
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ini menegaskan kepada kita bagaimana Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun dari surga. Ya, ayat-ayat dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 itu menjelaskan bagaimana ia merendahkan dirinya, menjadikan dirinya sama dengan manusia, ya, dan itu dilakukannya dalam rangka melaksanakan karya penyelamatan yang dikerjakannya bagi kita manusia dan bagi seisi dunia. Ya, itu penting kita hayati, ya, dalam rangka menghayati Yesus yang naik ke surga itu kan, itu penting kita. Jadi ada latar belakangnya, yaitu Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini. Nah, begitu juga kita harus memahami bahwa Yesus ini di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Ini yang mau menyatakan bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah. Ya, nanti ada seorang lagi membaca dari Kolose pasal 2 ayat 9 ya. Nah, dogma gereja tentang itu menyatakan ini yang sulit dipahami oleh banyak orang, apalagi yang tidak seiman dengan kita. Dogma gereja menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. 100% Allah dan 100% manusia. Nah, itu susah kan? Kalau yang memang 100% mestinya 50% Allah, 50% manusia. Tapi Kolose 2 ayat 9 itu melahirkan dogma gereja yang menyatakan dia Allah sejati, dia manusia sejati. Kenapa begitu? Kenapa dia disebut Allah sejati? Karena dia mampu menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Seharusnya. Kemudian, mengapa dia disebut 100% manusia, manusia sejati? Karena dia sama dengan kita, dilahirkan dari seorang perempuan. Ya, jadi itulah yang menyatakan bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ibu Imi sudah siap dengan siapa yang akan Ya, kita untuk membaca Kolose pasal 2 ayat 9? mohon kesediaan Ibu Elmi Rahmalia, Kolose 2 ayat 9, bolehkah Ibu Elmi? Ibu Elmi, adakah? Ya, ya. Oke. Ya, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 2, 9. 2, 2. Ya, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam diri Yesus itu, ya, berdiamlah secara jasmania, dalam kejasmanian kemanusiaan Yesus itu, seluruh kepenuhan kealahan, kepenuhan keilahian itu sepenuhnya ada di dalam diri Yesus. Itulah yang melahirkan dogma gereja yang menyatakan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. 100% Allah dan 100% manusia. Susah dimengerti oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya. Nah, kita masuk pada pendalaman dan pemahaman Alkitabnya. Ya. Kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa kembalinya Yesus ke tempat asalnya. Jadi tadi kan sudah dinyatakan ya bahwa dia turun dari surga. Dia adalah Allah sejati. Ya, yang datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ya, ia yang turun dari surga dalam wujud manusia, ya, sempat mengalami kehinaan. Ini ya, sejak lahirnya ini, ya, padahal dia Allah sejati ini, dia mengalami kehinaan. Bagaimana kehinaan yang dialami? Yaitu pada saat kelahirannya. Dia lahir di kandang hewan. Jadi sejak hadirnya di dalam dunia, dia sudah mengalami kehinaan. Ingat ya, Yesus ini turun dari surga, dia mengalami kehinaan. Ini peristiwa Natal. Lalu dia juga mengalami kehinaan pada saat dia diolok-olok, saat ditangkap dan diadili. Kita tahu ini peristiwanya ya. Peristiwa menjelang Jumat Agung dan Jumat Agung. Peristiwa
Kamis Putih sekarang disebutnya, menjelang Jumat Agung. Ya, diolok-olok, tangkap, dan diadili. Bagaimana kehinaan yang lain yang dialami Yesus? Yaitu penyalibannya. Ya, penyalibannya itu merupakan puncak kehinaan yang dialami oleh Yesus. Peristiwa Jumat Agung. Ya, itu kita semua saya kira sudah paham mengenai bagaimana kehinaan itu dialami oleh Yesus sampai penyalibannya. Itu penting kita hayati dalam rangka memaknai peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu. Ya. Nah, Yesus yang naik ke surga itu kembali ke dalam kemuliaannya yang semula. Jadi dia tuh semulanya kan mulia, dia berada di surga. Tapi dia Filipi 2 tadi mengatakan dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dan dalam rangka menjadi seorang hamba dan manusia itulah dia mengalami kehinaan-kehinaan tadi itu, ya. Gitu. Dan peristiwa kenaikan itu merupakan peristiwa di mana Yesus kembali ke dalam kemuliaannya yang semula. Itu yang harus kita pahami. Jadi dia yang semula mulia di surga yang baka, datang ke dalam dunia, merendahkan diri dan mengalami kehinaan, gitu, sampai puncak kehinaannya di kayu salib. Sekarang dia mendapatkan kemuliaannya kembali, yaitu peristiwa Yesus naik ke surga. Ya, gitu. Jadi ini mesti kita hayati. Apa maknanya peristiwa Yesus naik ke surga? Ia memperoleh kembali kemuliaannya yang sudah sejak semula dimilikinya. Ya. Nah, kita mendalaminya sekarang. Peristiwa kenaikan Yesus di surga ini merupakan pernyataan, statement iman. Apa itu? Pertama, sejak semulanya ia adalah raja yang berkuasa, baik di surga maupun di bumi. Nanti kita minta lagi seorang membaca Matius 28 ayat 18. Ya. Itu dinyatakan dengan simbol tahun gereja bergambar mahkota berwarna kuning, kuning emas, dan salib berwarna kuning gading. Jadi nanti kalau kita masuk gereja, khususnya di gereja-gereja jemaat-jemaat GPIB, kain mimbar dan stolanya akan digunakan yang berwarna putih dengan gambar mahkota berwarna kuning emas dan salib yang berwarna kuning gading. Apa maknanya itu? Bahwa tadinya Yesus diberi mahkota duri, sekarang dia diberi mahkota kemuliaan, yaitu mahkota yang berwarna kuning emas. Yang tadinya dia memikul salib yang berat, yang coklat, yang berat itu, sekarang salib itu menjadi cemerlang berwarna kuning gading. Karena apa? Karena dia telah memperoleh kembali kemuliaannya. Ibu ini sudah siap meminta seorang membaca Matius 28 ayat 18? Suaranya masih di mute, Miss Amy. Maaf, maaf. Bapak Robi Monika. Robi apa Roy sih? Roy ya? Robi. Mana sih? Oke, sebentar ya. Roy kali ya. Roy, ya Roy. Oh, ini ganti nama tadi. Roy, ini Roy Jun ya. Tadi Roy Monika kan namanya? Iya, Ya, sama. oke. Silakan Pak Roy. Matius 28 Ayat 18. ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, ya. Jadi kita lihat ya, Yesus itu ya selagi masih berada di dunia, dia sudah mengeluarkan statement yang kuat sekali bahwa dia beroleh
atau di dalam dirinya dia memperoleh kuasa. Bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Kan gitu. Jadi dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Baik di bumi maupun di surga. Itulah gambaran bahwa dia adalah raja yang berkuasa. Berkuasa di surga dan berkuasa juga di bumi. Itu penjelasannya. Nah, peristiwa kenaikan ini mau menyatakan hal itu. Ya, sekalipun dia dihina, dia tidak kehilangan kemuliaannya sebagai raja di bumi. Kan gitu. Dan peristiwa kenaikannya ke surga menyatakan kembali bahwa dia adalah raja yang berkuasa di surga. Dan kuasanya yang di surga itu terus berlaku sampai saat ini, sampai kesudahan alam, berlaku juga di dalam dunia ini, di bumi. Nah, yang kedua, kita nanti akan baca dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 15, ya, bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu juga merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Gitu ya. Ada banyak raja di bumi, ada banyak tuan di bumi, tapi tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan Yesus. Dialah raja di atas segala raja dan dia adalah tuan di atas segala tuan. Ya. Ada seorang lagi yang akan membaca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Ibu Heti, masih adakah Ibu Heti? Minta tolong membaca ayat 1 Timotius 6 ayat 15. Ibu Heti adakah? Nggak ada ya. Oke, baik, minta tolong Pak Jemi Tiko Alu. Bapak Jemi. Pak Jemi, adakah Pak Jemi? Siap, siap. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ya, terima kasih. Jadi kesaksian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu menjadi penggenapan dari ayat ini, bahwa dia adalah penguasa yang satu-satunya. Ya, artinya kalau satu-satunya, only one, nggak ada lagi yang lain. Ya, dan dia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Jadi ini makna yang kedua daripada pernyataan tentang Yesus yang naik ke surga itu. Yang pertama, dia adalah raja yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dan yang kedua, dia adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, penguasa satu-satunya. Nah, kita lihat yang ketiga, ya, dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Ada lagi seorang yang akan membacakannya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Bolehkah minta tolong Ibu Syanet? Ibu Syanet Ganda Tresna. Ibu Syanet. Ibu Syanet adakah? Bu Emi, Ya, Yohanes 14 ayat 2. 2. Oke. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini pernyataan tentang peristiwa Yesus naik ke surga. Apa itu? Bahwa dia pergi ke surga untuk Menyiapkan menyediakan tempat. tempat bagi kita yang
Amin. 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 Ya. Jadi menurut Injil Yohanes 14 ayat 2 ini pernyataannya ialah bahwa kenaikan Yesus ke surga itu Yesus memenuhi janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya atau yang beriman kepadanya. Gitu. Jadi itu jaminan yang harus kita pegang teguh, ya. Walaupun kita harus berpegang teguh dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Ini peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini pernyataan bahwa dia memenuhi janjinya. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita lihat, Yesus adalah raja di atas segala raja, raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Yesus itu adalah pemenuhan dari janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Nah, jadi kenaikan Yesus ke surga itu membawa implikasi bagi kehidupan orang percaya, bagi kita sekalian. Apa itu implikasinya? Pertama, dari bacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal 1, ya, kita kembali ke bagian itu, bacaan awal kita, ya, dikatakan di ayat 8a itu bahwa kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi implikasi dari kenaikan Yesus ke surga itu adalah adanya Roh Kudus yang turun ke atas kita. Gitu ya. Dan ini di dalam keyakinan iman kita, di gereja kita yang aliran Calvinis ini, Roh Kudus turun ke atas kita itu tidak dapat kita imani dalam dua peristiwa, yaitu pada saat kita dibaptis dan pada saat kita mengaku percaya secara pribadi, yaitu pada saat peneguhan sidi. Ya kan? Pada saat Yesus dibaptis ada burung merpati yang turun, itulah gambaran pada Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan pada saat kita dibaptis, Roh Kudus yang sama itu juga turun ke atas kita. Dan pada saat kita mengaku iman percaya secara pribadi dalam peneguhan sidi, peneguhan atas Roh Kudus yang turun pada saat kita dibaptiskan itu dikukuhkan. Ya. Jadi implikasi kenaikan Yesus ke surga itu kita menerima kuasa. Ya, kuasa yang ada di dalam diri kita oleh Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita. Jadi saya mau tegaskan dulu, ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus dibaptis, ya, kemudian dikukuhkan dalam pengakuan sidi, itu beroleh Roh Kudus. Jadi jangan bilang di diri kita tidak ada Roh Kudus. Persoalannya bagi kita ialah bukan ada atau tidak adanya Roh Kudus. Ada. Persoalannya adalah apakah kita memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Apakah kita bersedia untuk menjalani kehidupan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang harus kita introspeksi ke dalam diri kita. Semua kita beroleh Roh Kudus. Persoalannya, apa Roh Kudus itu berfungsi apa tidak di dalam diri kita? Apa kita beri keleluasaan untuk dia berkarya di dalam diri kita? Itu persoalannya. Seperti di rumah kita misalnya, ya, ada televisi, gitu kan? Televisi layarnya hitam, gitu. Artinya dia tidak berfungsi, gitu. Padahal ada. Kenapa dia tidak berfungsi? Ada dua hal. Karena tidak dikonek ke listrik, ya, dan kedua tidak dikonek ke pemancar yang memancarkan saluran televisi, gitu. Walaupun kita konek ke listrik, kalau kita tidak arahkan ke pemancar yang channel sedang menyiarkan sesuatu, nggak berfungsi juga itu televisi. Padahal televisinya ada, tapi tidak berfungsi. Nah, begitu juga Roh Kudus di dalam diri kita. Ada, tapi persoalannya adalah berfungsi atau tidak. Nah, kita harus connect kepada sang sumber, yaitu Tuhan Yesus, dan mengarahkan hati kita kepadanya,
sehingga Roh Kudus itu kemudian berfungsi di dalam diri kita. Itu yang harus kita renungkan dan harus kita hayati. Inilah implikasi daripada kenaikan Yesus ke surga, yaitu menerima Roh Kudus. Dan kita harus membuatnya berfungsi. Ya, kita bisa terima tapi belum tentu berfungsi, ya kan? Itu yang harus kita apa itu namanya, gumuli di dalam penghayatan kita tentang Yesus yang naik ke surga. Yang kedua, ayat 8b. Dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tekanannya adalah menjadi saksi, kan gitu. Jadi kuasa yang kita terima itu, ya, di dalam kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kita menjadi saksi, menyaksikan tentang siapa Yesus, menyaksikan tentang kemuliaan Yesus, menyaksikan tentang kuasa dan kasih Allah yang ada di dalam diri Yesus. Jadi ini implikasi kedua yang kita harus hayati mengenai kenaikan Yesus ke surga itu. Berdasarkan ayat 8a dan 8b dari Kisah Para Rasul 1 yang tadi sudah kita baca. Sekali lagi saya tekankan, dengan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas kita. Untuk apa Roh Kudus turun ke atas kita? Supaya kita diberi kekuatan, kemampuan menjadi saksi. Ya, nanti ada penjelasan lebih jauh di slide-slide berikutnya. Nah, baik, sampailah kita kepada refleksi dan aplikasi. Apa respons kita atas kenaikan Yesus ke surga? Ini yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Yesus yang naik ke surga itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ia berkuasa di surga dan di bumi. Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca. Dari Matius 28, dari 1 Timotius 6, ya, gitu. Apa? Bagaimana kita menerapkan pemahaman ini di dalam kehidupan kita? Nah, pertama, kalau Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan berkuasa di surga dan di bumi, maka kita harus hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Dia Raja. Raja tugasnya memerintah. Dan kita sebagai rakyatnya dalam tanda petik, tidak ada kata lain selain harus taat kepada Sang Raja. Jadi kita harus merefleksikan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Oke, kita paham dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi buat apa? Apa yang kita lakukan kalau dia adalah Raja di atas segala raja? Kita harus hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Ketaatan penuh, ya, kepadanya. Karena dia Raja. Gitu. Kedua, kalau Yesus adalah Raja di atas segala raja, bahwa kita harus menaruh kepercayaan penuh atas pemeliharaan dan perlindungannya bagi kita. Jadi Raja selain tugasnya memerintah adalah apa itu namanya, menjaga rakyatnya, ya, supaya rakyatnya hidup sejahtera, begitulah, ya. Ini kalau demikian Yesus kita imani sebagai Raja karena dia sudah naik ke surga, kita harus menaruh kepercayaan penuh atas pemeliharaan dan perlindungannya bagi kita, ya, kepercayaan penuh. Jadi jangan kepercayaan setengah gitu. Yang setengah lagi percaya pada opo-opo, pada suanggi-suanggi, pada jimat-jimat. Nah itu nggak kepercayaan penuh. Kalau kepercayaan penuh, kita mempertaruhkan kehidupan kita, keyakinan kita bahwa yang memelihara kita dan yang melindungi kita hanya Yesus, karena dialah Raja. Dia bukan Raja yang kepadanya kita harus taat, tapi dia adalah Raja yang senantiasa melindungi kita. Kita percaya penuh kepadanya. Kita yakin dia akan memelihara dan memberi perlindungan bagi kita. Dia adalah Raja. Ingat ya, dia bukan hanya Raja di surga, dia juga Raja di bumi. Kita kan masih di bumi. Berarti kita akan mendapatkan perlindungannya yang penuh dari Tuhan Yesus. Apa respons kita atas peristiwa kenaikan Yesus ke surga?
Yaitu tadi kita sudah baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Bahwa dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus yang naik surga itu harus kita hayati dan kita aplikasikan bahwa kita percaya kita beroleh jaminan hidup kekal di surga yang baka. Karena dia pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak boleh meragukan hal itu. Jaminan kehidupan kekal bagi kita ada di tangan Yesus. Dan sepanjang kita beriman teguh kepadanya sampai akhir hayat, maka jaminan itu akan terus berlaku bagi kita. Gitu ya. Saya suka memberikan ilustrasi yang ya apa ya kurang pas juga barangkali zaman sekarang gitu ya. Tapi ini misalnya kita mau pergi nonton konser atau nonton bioskop gitu. Lalu kita dapat tiketnya ya. Lantas kita dapat di situ kursi kita nomor B16 misalnya kan gitu. Artinya tempat itu sudah pasti buat kita. Tidak ada yang bisa pakai. Di tempat konser di bioskop itu kursi baris B nomor 16 pasti kita yang duduk di situ. Gitu kan? Tapi ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, pergi ke bioskop itu atau pergi ke tempat konser itu. Kedua, jangan sampai tiketnya itu hilang atau rusak. Walaupun kita pergi ke bioskop itu, ke tempat konser itu, kalau ditanya tiketnya mana? Saya B16, tiketnya mana? Kita nggak bisa menunjukkan tiket itu, nggak bisa masuk. Nah, tiket yang ada di kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Gitu. Tapi kalau di perjalanan kehidupan kita melenceng, gitu, tidak sehingga tiket yang ada di dalam diri kita terlepas dari kita, rusak, karena kita melenceng dalam kehidupan atau keluar dari iman kepada Yesus, B16 itu tidak menjadi tempat kita. Walaupun Yesus sudah menjamin kehidupan kita atau tempat kita di surga yang bakal. Jadi bisa saja hilang kalau kita tidak menjaganya di dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Jadi ini yang perlu kita tekankan ya. Ini adalah hal yang kita harus refleksikan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang lainnya ya. Ini penjabarannya. Jadi jaminan hidup kekal dari Yesus bagi kita di surga yang baka berarti kita harus setia mengikuti Yesus apapun yang terjadi dan hidup dalam kekudusan agar karya penyelamatannya sempurna bagi kita. Nah, mohon Ibu ini meminta kepada salah seorang lagi untuk membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Baik. Kitab Wahyu kan gampang carinya, tinggal buka bagian terakhir. Ya. Silahkan. Boleh. Ya, bolehkah minta tolong Ibu Pinkan Wanei? Ibu Pinkan? Wahyu 2 ayat 10b. Mulai dari hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Jadi jaminan kehidupan kekal di surga yang baka itu adalah mahkota kehidupan. Ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ada yang setia tapi nggak sampai mati kan, repot kan. Jadi setianya harus sampai mati. Karena dengan begitu kesetiaan kita yang total dan penuh itu kita akan beroleh karunia keselamatan berupa mahkota kehidupan. Jadi pada saat kita berada di depan pintu surga, Petrus lihat, ada mahkota kehidupan di kepalanya. Oh, masuk, kan gitu. Itulah tiketnya, kan gitu ya. Jadi aplikasi dari pemahaman kita bahwa Yesus itu menjamin hidup kekal bagi kita di surga yang baka, kita harus mengikut Yesus dalam kesetiaan yang tanpa akhir. Kesetiaan mengikuti Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan menjaga kekudusan agar
karya penyelamatannya itu sempurna bagi kita. Kalau tidak, karya penyelamatannya tetap berlaku, tapi tidak sempurna bagi kita. Karena kita tidak mengikuti Yesus dengan setia. Ayat Wahyu 2 ayat 10b mengatakan bagaimana hidup setianya itu? Yaitu setia sampai mati. Ya, itu apa itu? Susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Nanti kita diskusikan. Ya. Nah, yang ketiga, kan tadi kita sudah baca di ayat 8b bahwa Roh Kudus yang kita terima pada waktu Yesus naik ke surga gitu kan, itu kan kita diutus menjadi saksi. Itu kan di Alkitab tadi dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, jadi saksi di Yudea dan Samaria. Yudea dan Samaria ini West Bank sekarang ya. Nggak, jangan bicara politis ya, ini cuma menyinggung aja gitu. Dan sampai di ujung bumi kan gitu. Ujung bumi itu di mana gitu kan. Nah, ini pemahaman. Jadi kita beroleh kuasa dari Tuhan untuk menjadi saksinya. Bagaimana itu? Hidup keseharian kita dan profesi kita, apapun juga profesi kita masing-masing, adalah tempat di mana kita menjadi saksinya. Gitu. Saya pernah menjadi pernah hadir ujung bumi saya, yaitu di Bontang. Itu ujung bumi saya dulu. Saya pernah jadi ujung bumi saya di Paulus, menjadi ujung bumi saya di mana lagi, di Sumberkasih, di mana-mana lagi. Sekarang di Gibeon. Itulah tempat di mana Tuhan hadirkan kita untuk bersaksi, menjadi saksi baginya. Kita diutus jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Hidup keseharian kita, profesi kita masing-masing. Apa saja profesi kita. Ya, tidak mau guru kek, mau tentara kek, mau polisi kek, mau jaksa kek, mau apalagi bankers atau apa juga, atlet, itulah ujung bumi kita. Tempat di mana Tuhan hadirkan kita untuk menjadi saksinya. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena Yesus naik ke surga. Karena dengan itu kita boleh kuasa untuk menjadi saksinya. Jadi kita adalah utusan-utusan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, sampai di sini, barangkali Ibu Bapak bisa mendalami lebih jauh lagi. Begitu. Baik. Ini mungkin ada yang mau tanya, mau mendalami lagi lebih jauh. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, demikian tadi pencerahan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Sompotan. Untuk termain pertama, saya akan silakan 3 orang apabila ada yang ingin bertanya, memperdalam yang sudah disampaikan tadi. Adakah yang mau bertanya atau sharing pengalaman iman juga boleh? Silahkan, 3 orang. Saya Robert. Pak Robert, baik. Pak Robert membawa 1. Di belakang Pak Robert adakah? Kalau belum ada, kita 1 dulu ya Pak Pendeta ya. Oke. Pak Pendeta, kita sambil menunggu mungkin masih malu-malu atau gimana. Pak Robert Mbau, silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Pak Jempotan. Ya, malam Pak. Lalu bicara mengenai karya keselamatan Tuhan Yesus itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Dia tinggalkan dunia surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Terus dia pergi naik ke surga lagi untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena 19 tadi. Bagi saya itu luar biasa bagaimana kasih sayang Tuhan bagi kita pribadi dan keluarga dan jemaat Tuhan. Dan kita diminta untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi Pak Pendeta bilang di Bontang, di Parus, di Sumberkasih, sama-sama juga kita semua
punya posisi dimanapun kita berada, menjadi saksi bagi kita, bagi Tuhan. Kalau tidak menjadi saksi bagi Tuhan, maka hidup kita ini percuma, tidak ada arti apa-apa. Oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan bagi kita, menanggung dosa kita, supaya kita akan tiba di surga rumah Bapa, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang istimewa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya kira ini dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Robert, terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi perenungan kita itu beberapa ayat Alkitab tadi, khususnya tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu, ada beberapa hal kan. Ada implikasinya atau dampaknya dalam kehidupan kita, ada juga respons kita bagaimana, kan gitu. Ya, yang terus kita tekankan adalah soal responsnya itu ya kan, aplikasinya dalam kehidupan kita. Oke, kita paham Yesus naik ke surga. Kita mengimaninya, kita percaya, kita meyakininya. Lantas, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan kan itu soalnya. Itu yang harus kita dalami sehingga kita memahami bahwa Yesus yang naik ke surga itu harus kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Gitu. Sehingga nanti pada saat kita memasuki ibadah kenaikan Yesus pada hari Kamis mendatang, kita tahu bahwa kita tidak hanya sekedar menghayatinya, tetapi ada tindak lanjut yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Yaitu tadi ya, menjadi saksi, yaitu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena apa? Menjadi saksi karena kita sudah beroleh kuasa Roh Kudus. Terus kenapa kita mesti taat dan setia? Karena Yesus pergi ke situ menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita nggak taat dan setia, nanti nggak jadi kita ke situ. Karena katakan, Wahyu 2 ayat 10b tadi katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Gitu kan. Jangan setianya tidak sampai mati kan gitu. Nah, itulah yang harus kita imani. Dan begitu tadi Pak Robert Bohm menjelaskan juga tentang bagaimana kita di dalam kehidupan kita masing-masing punya kesempatan untuk menjadi saksi Yesus. Kan gitu. Nggak usah jadi pendeta, nggak usah jadi diaken penatua, nggak usah jadi pengurus pelkat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersaksi di tengah di tetangga, kita di lingkungan tempat tinggal kita gitu dengan menunjukkan kehidupan kita yang Kristiani gitu ya. Saya selalu menegaskan hal itu. Saya minta maaf ya. Gitu. Ada orang Kristen yang hidupnya tidak Kristiani, kan gitu. Banyak juga orang yang tidak Kristen hidupnya kelihatan lebih Kristiani, kan parah itu. Gitu ya. Lantas bagaimana kita layak disebut Kristen kalau kita tidak Kristiani, kan gitu. Nah, apa ciri khas pertama dalam kehidupan Kristen yang Kristiani, yaitu kehidupan yang memancarkan kemuliaan Yesus, kan gitu. Yang memancarkan kuasa dan kasih Yesus. Gitu. Apalagi kalau kita mengimani dia sudah berada di surga dalam kemuliaannya sebagai raja atas kehidupan kita, kan gitu. Kita harus menjadi saksi bahwa kita tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan, akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu respon saya tadi ya atas apa yang disampaikan oleh Pak Robert Bohm. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Apakah ada lagi yang akan bertanya atau sharing pengalaman iman setelah Pak Robert membawa tadi? Bapak Ibu, masih adakah? Semuanya kucing, jadi malu-malu kucing. Biasanya ada. Kalau Nanti begitu udah saya deh. Pak Robi dikeluarkan Rompis ya. dari macan dia. Ini sekarang masih jadi kucing dia. Pak Robi Rompis, silahkan Pak Robi. Oh iya, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Eh, peristiwa ini kan satu peristiwa penting bagi kita umat Kristiani ya.
Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab yang betul-betul menulis dengan dengan apa ya, dengan panjang lebar itu hanya Injil Lukas dan Kisah Rasul. Sedangkan yang lain itu hanya mengutip-mengutip saja. Eh, Kira-kira apa sebabnya seperti itu? Lalu kedua, tadi dikatakan eh, dia terangkat, berarti dengan tubuhnya juga akan terangkat. Lalu dikatakan lagi dia akan kembali seperti itu, berarti dia juga akan kembali bersama tubuhnya. Bisa dijelaskan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Silahkan langsung saja Pak Pendeta. Ini namanya ujian nih, ujian sarjana ini, gitu. Iya, ini pertanyaan akademis ini. Jadi eh, dia hanya ada di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ini penjelasannya agak sedikit apa ya, ilmiah gitu ya. Artinya begini, tiap-tiap kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu, tiap-tiap kitab menurut ilmu yang kita pelajari di sekolah ya, tiap-tiap kitab itu mempunyai teologinya sendiri-sendiri. Karena tiap-tiap kitab itu ada sumbernya dan penulisnya gitu. Ini beda dengan pemahaman kitab suci agama lain. Misalnya kita sebut saja dari agama Islam gitu ya. Di agama Islam itu kitab suci itu diturunkan dari surga ya, dengan malaikat Jibril bicara, terus didengar oleh nabi, nabi mengucapkannya, lalu pembantunya menuliskannya, jadilah kitab suci. Jadi teksnya aslinya itu ada di surga gitu. Kitab suci kita nggak begitu gitu. Kitab suci kita ditulis oleh manusia yang diilhamkan oleh Allah dengan kuasa rohnya. Itu masalahnya. Jadi si penulis kitab itu berada tidak di ruang hampa. Dia berada di satu daerah, di satu peristiwa yang dia harus merespons itu berdasarkan ilham roh Allah itu. Ya, sehingga dia menuliskannya begitu. Nah, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini dikhususkan mengenai hal itu. Sehingga kitab-kitab yang lain ya tidak secara spesifik mengatakan hal itu. Jadi misalnya kita membaca kitab Injil Yohanes juga tidak membahas mengenai penyaliban Yesus yang secara spesifik seperti yang ditulis oleh Injil Markus dan itu. Dan di kitab lain sejarah silsilah Yesus dibahas, tapi di kitab lain tidak karena si penulis dan sumbernya itu tidak berada dalam situasi yang apa itu namanya, membuat dia harus merespons hal itu pada pendengarnya. Jadi ada pendengarnya yang secara khusus ya yang kita baca. Di Kisah Para Rasul ini unik sekali seperti kitab Lukas ya. Jadi kalau tadi kan kita baca mulai dari Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat 6. Sekarang kita baca saja, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Ya. Ya, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Ya. Di sana dituliskan begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Gitu. Jadi, ini adalah Lukas mengatakan kepada Theophilus. Jadi kisah Para Rasul ini sebetulnya ditujukan kepada Theophilus. Gitu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, itu, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dalam bukuku yang kedua, yang sekarang diberi nama Kisah Para Rasul, aku menuliskan bukan apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, tapi dampak dari apa yang dikerjakan dan apa dampak yang diajarkan Yesus. Nah, gitu. Jadi
Dan karena itulah maka peristiwa kenaikan Yesus itu apa itu namanya, dipaparkan secara lebih rinci di dalam Kisah Para Rasul ini. Yang di kitab lain tidak, karena siapa Theophilus ini? Nah, kan gitu. Dari namanya kita mendapatkan gambaran bahwa dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, gitu. Jadi Paulus lagi, siapa namanya, Lukas diberi ilham oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan itu untuk mengatakan kepada Theophilus supaya orang-orang Yunani, ya, dan Theophilus dan kalangannya si Theophilus yang lain yakin dan percaya tentang Yesus Kristus itu. Karena ini lanjutan dari kitab Lukas tentang bukuku yang pertama. Bukuku yang pertama menceritakan tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bukuku yang kedua ini menceritakan tentang dampak dari apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, yaitu tentang peristiwa kebangkitan ini. Nah, kurang lebih begitulah. Ya, ini seru juga itu kalau dibahas lebih lanjut. Tapi nanti terlalu berat, udah malam lagi, itu kan. Ya. Yang kedua itu nanti jadi kuliah teologi. Yang kedua itu soal apa tadi? Apa tadi baru? Kebangkitan tubuh dan itu ya, kebangkitan tubuh. Nah, ini ada seru lagi nih, gitu. Seru lagi karena ini ada perdebatan teologis di dalam situ, ya, mengenai kebangkitan, ya. Tetapi ini mesti kita rujuk pada peristiwa setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu dia menjumpai murid-muridnya, gitu ya. Dia menjumpai murid-muridnya pertama itu di ruangan yang tertutup, ya kan? Murid-muridnya berada di ruangan yang tertutup. Tiba-tiba Yesus bisa berada di situ. Jadi pertama kita mesti lihat bahwa Yesus bisa sekarang tidak terbatas pada ruang dan waktu, gitu. Bagaimana dia bisa menembus dinding, bisa menembus pintu yang tertutup rapat? Kenapa waktu itu murid-murid berada di tempat yang tertutup rapat itu? Karena mereka takut. Ya, mereka berpikir begini, sedangkan guru kita aja dibunuh, apalagi kita. Lalu mereka berada di dalam ruangan tertutup di Yerusalem itu. Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Kagetlah mereka. Loh, semua tertutup, jendela tertutup, pintu tertutup, dinding rapat, kok bisa Yesus masuk? Nah, berarti kalau begitu bukan tubuh jasmani dong. Kalau tubuh jasmani bagaimana bisa masuk? Nah, kan gitu. Jadi ada pemahaman itu. Tetapi di pihak lain, di kisah yang lain dikatakan, Yesus bertemu murid-muridnya di pinggir laut. Murid-muridnya baru selesai menangkap ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, adakah makanan padamu? Nah, gitu. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan. Lalu Yesus makan. Berarti tubuh jasmani dong. Mau makan, gitu. Kenapa dia minta makan? Lapar, mungkin gitu. Dan untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit, dia bilang mau ketemu Thomas kan, engkau tidak percaya? Nah, rabalah tanganku, ini bekas lubang, bekas paku. Nah, berarti kan tubuh jasmani beneran. Jadi dengan itu kita bisa memberikan pemahaman bahwa Yesus bangkit secara tubuh jasmania maupun secara tubuh tidak jasmania sebagai yang mulia itu. Nah, jadi dibilang oleh murid-muridnya yang kesaksian ini, jangan lihat ke atas terus. Yesus yang akan naik itu akan turun juga dengan cara yang sama seperti itu. Dan itulah yang hayati oleh orang-orang Yahudi Ortodoks, orang-orang Kristen Ortodoks, juga kita tentunya di Yerusalem, di pintu gerbang surga itu di Yerusalem ya. Wah, Tuhan Yesus nanti akan turun di situ, masuk dari pintu situ, kan gitu. Sehingga ada makam-makam yang ada di situ. Ya, makam-makam orang-orang gedean. Karena mereka memahami, meyakini bahwa Yesus yang turun dari surga nanti, turun dari situ. Nah, gitu. Turun seperti tubuh jasmania.
Tapi bagaimana tubuh jasmania bisa naik ke surga dan turun dari surga? Kan gitu ya. Kalau dia tubuh jasmania sampai dia lewat di itu udah nggak ada oksigen, mati juga dong dia. Kan gitu kalau tubuh jasmania. Berarti ada juga tubuh yang tidak jasmania yang naik sampai ke surga. Tapi turun dalam ke tubuh yang seperti kemanusiaan kita gitu kan. Itu banyak pemahaman-pemahaman seperti itu yang harus kita cermati, kita hayati secara bijak dalam keimanan kekristenan kita gitu. Ceritanya nanti panjang lagi ceritanya tuh banyak kisah-kisah seperti itu. Tapi kesaksian-kesaksian Alkitab itu menunjukkan bahwa Yesus bangkit baik secara tubuh jasmania maupun secara tubuh yang non jasmania. Yang tadi dia, yang non jasmania tuh, oh, pintu tertutup, ruangan tertutup, kok bisa masuk dia? Kan Copperfield kan dia bisa masuk kan begitu. Tapi dia minta makan. Adakah makanan padamu? Gitu. Terus dia bilang sama Thomas, ini tanganku bekas lubang. Cucuk aja kalau kamu nggak percaya. Terus dia bilang kan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi Thomas kan sempat, oh iya lubang di tangannya. Nah kalau lubang tangannya berarti tubuh jasmani dong. Gitu. Nah, itu yang harus kita hayati. Jadi kebangkitan kita nanti juga kayak begitu, ya, gitu kan? Kan saudara-saudara kita yang sudah dikubur, gitu kan, bangkitnya seperti Lazarus, bangkit dalam tubuh jasmania kan gitu. Kalau Tuhan berkehendak begitu kan bisa saja terjadi. Tapi pemahaman yang lain bisa saja kebangkitannya tidak secara jasmania, tapi secara tubuh surgawi, tubuh duniawi sudah lenyap dan tubuh surgawi yang ada di dalam dunia. Bagaimana keadaannya di surga? Ya saya juga nggak tahu, saya belum pernah ke situ, gitu ya. Kita mengimaninya begitu. Seru ya? Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sudah lihat Pak Edi Mesero akan bertanya. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Ibu Aini. Selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Jadi pertama terima kasih Bapak sudah dijelaskan panjang lebar tentang proses Yesus naik ke surga. Nah, pertanyaan mendasar itu yang dikemukakan dalam sebagai topik malam kita malam hari ini, Yesus naik ke surga, apa respons kita? Saya mau menjawab sederhana, Pak. Jadikanlah dirimu manusia yang berintegritas. Kalau kita manusia berintegritas, maka itulah respons yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Tolong ditanggapi. Yang kedua, Pak, saya agak bingung ini jadinya. Mungkin saya salah tangkapnya tadi, bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam setiap pribadi manusia. Saya selama ini berpikir bahwa Roh Kudus itu siap-siap. Yesus mengetuk, membuka, dan dia akan masuk. Kalau pribadi orang itu tutup, ya Roh Kudus nggak di dalam lah, menurut saya. Mungkin saya salah. Dan ada dua hal yang di situ, Pak Pendeta, bahwa Roh Kudus itu dia suka-suka dia. Kalau dia memilih, nggak bisa manusia lari. Dia memilih Paulus, nggak bisa lari kemana pun dia tangkap. Dan saya percaya bahwa kita semua ditangkap. Dan tidak ada choice lain. Bahwa Yesus memilih kita. Tetapi ada choice yang kedua adalah Yesus menawarkan Roh Kudus itu. Roh Kudus menawarkan apakah saya bisa bersama-sama atau tidak. Kan gitu. Dan sedikit saya cerita pengalaman perjalanan pelayanan yang sudah saya alami, Pak Pendeta. Sudah hampir 40 tahun. Kami memulainya dari GPB Karunia. Kita mulai dengan beribadah di bawah tenda
lantainya tanah, itulah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya mau jelaskan itu. Kemudian kami, Tuhan berikan kesempatan untuk masuk ke area GPIB Kinasik. Tidak ada satupun warga jemaat. Kami juga tidak mengenal siapapun di situ. Tetapi Tuhan berkenan menghadirkan GPIB Kinasik. Kemudian kami pindah ke BSD saat sekarang. GPIB di BSD juga nggak ada. Dan kita memulai dari awal. Dan Tuhan berkenan hadirnya GPB Ora et Labora. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, walaupun rambut sudah memutih 40 tahun pelayanan, kita sudah menghadirkan pos pelayanan baru. Pos Parung Panjang. Dan kami berharap itu terus, dan itulah ujung dunia, sampai ke ujung dunia yang Bapak jelaskan. Dimanapun kita tetap harus berkarya bagi dia. Thank you Pak Pendeta, maaf kalau salah, tolong di evaluasi atau diberikan koreksi. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Pendeta. Ya, ini ada apa ya? Kesulitan tersendiri dalam pemahaman tentang kuasa Roh Kudus itu, gitu ya. Ada yang memahami seperti itu. Ya, gereja-gereja lain juga punya pemahaman sendiri tentang kuasa Roh Kudus itu, ya. Sehingga nanti jangan diperluas ya. Ada yang menyatakan tentang baptisan roh, begini, begitu, itu banyak ceritanya, panjang ceritanya. Ya, tetapi karena saya pendeta GPIB dan penganut paham aliran Calvinis, saya mesti beranjak dari pemahaman itu. Karena ada gereja lain yang tidak menganut paham itu kan. Jadi saya tidak bisa mengomentari hal itu. Saya hanya mengomentari apa yang saya pahami dan kuasai, mulai dari pendidikan secara akademis dan juga pemahaman di gereja. Karena di kekristenan kita ini ada dua hal. Satu, ada teologi akademis, ada teologi gereja. Nah, teologi akademis dan teologi gereja ini seperti dua sungai yang berjalan bersebelahan begitu, tidak bercampur aduk. Tapi dalam implementasinya di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, teologi akademis itu harus melayani teologi gereja, gitu ya. Tidak mungkin teologi akademis dengan 100% dinyatakan secara gamblang di dalam kehidupan bergereja. Bisa kacau gitu kan, gitu ya, bisa kacau gitu. Saya kasih contoh aja, jangan jangan jadi bingung ya, gitu. Ini hanya sedikit aja sekilas menjelaskan tentang teologi gereja dan teologi akademis. Teologi akademis mengatakan kan gini, kitab yang tertua adalah apa? Gitu. Lain kan? Kita Matius paling awal. Nah, begitu. Kan gitu. Terus ada kitab-kitab yang di surat-surat Paulus yang tidak jelas penulisnya apa. Betul ini Paulus. Di sekolah kita belajar tentang Deuteropaulonika. Ada surat-surat Paulus yang disebut Deuteropaulonika, artinya surat-surat yang diduga tidak sepenuhnya ditulis oleh Paulus. Mungkin oleh muridnya yang memakai nama Paulus, kan gitu. Nah, kalau ini teologi akademis begini kita sampaikan di jemaat, kan kacau balau ini. Jadi Alkitab ini benar apa enggak, kan gitu. Nah, itu ya. Sehingga berdampak tadi seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Edi Misro itu. Bahwa ada pemahaman seperti itu. Ya, tentang Roh Kudus tidak dengan sendirinya hadir di dalam diri kita. Tapi saya karena belajar di sekolah teologi yang netral, tidak menganut satu paham tertentu dari satu aliran gereja, namun karena berada di GPIB harus menjalani pemahaman teologi gerejawi versi Calvinis, kan gitu, yaitu bahwa siapa yang dibaptis di dalam nama Yesus, dikatakan ya,
kubaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga 3 nama itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, meyakinkan kita bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah masuk di dalam diri kita pada saat kalimat itu diucapkan. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa artinya engkau diangkat menjadi anak Bapa sekarang. Gitu. Ya, gitu. Dalam nama Anak berarti engkau dikuasai oleh Yesus Kristus. Dalam nama Roh Kudus berarti engkau disusupi, dimasuki oleh Roh Kudus. Gitu. Dan kemudian itu diteguhkan pada saat peristiwa peneguhan sidi. Karena waktu baptis kan kita menganut baptisan bayi. Waktu baptisan bayi kan nggak tahu apa-apa. Tapi yang mengikrarkan pengakuan kita kan orang tuanya. Orang tuanya mengaku atau saksinya atas nama anak itu. Nah, tapi materai tentang baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah yang menjamin bahwa kuasa Roh Kudus telah masuk ke dalam dirinya. Nah, tadi saya katakan dia benar-benar ada, tapi apakah dia berfungsi atau tidak? Ah, itu soalnya. Nah, berfungsi atau tidaknya itu tadi yang dikatakan oleh Pak Edi Mesro. Kalau kita membuka diri, connect secara pribadi dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus, maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita baru dia berfungsi, memampukan kita untuk menjadi saksi. Gitu. Kalau tidak, ada, tapi nggak berfungsi. Gitu. Nah, itu yang harus kita imani. Nah, dengan keyakinan kita bahwa Yesus naik ke surga, dia sudah menjadi raja, kita harus membuka diri supaya kita hidup dalam ketaatan karena dia raja. Gitu. Masa raja bilang A, kita lakukan B? Nggak bisa dong. Gitu. Masa kita nggak percaya bahwa raja akan memelihara hidup kita? Nah, dengan begitulah maka kuasa Roh Kudus itu akan bergelora di dalam diri kita dan kita bersemangat untuk melayani. Seperti yang Bapak tadi katakan, langsung bisa menghadirkan gereja di sana, menghadirkan gereja di sini, kan gitu. Itu kan bukan, itu karena saya, itu kan bukan gitu. Itu karena Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, kan gitu. Sehingga yang harus dimuliakan adalah Roh Kudus itu, yang adalah kehadiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Kurang lebih begitulah yang harus kita pahami. Jadi kalau kita bicara tentang GPIB ya, misalnya ya, GPIB pada waktu dilembagakan oleh Gereja Protestan Indonesia hanya ada 48 jemaat. 48 tahun 1948 dilembagakan oleh GPI setelah melembagakan GEMIM, setelah melembagakan GPM, setelah melembagakan GEMIT, lalu GPIB dilembagakan tahun 48. Hanya 48 jemaat. Sekarang ada 353. Sekarang saya tanya, dari 48 menjadi 353 itu apa? Karena pendeta-pendeta GPIB zaman dulu tuh hebat-hebat. Mertua saya gitu, hebat kan gitu. Ya kan? Sampai di Kalimantan Utara dia melayani gitu. Yang pendeta-pendeta lainnya. Apa karena dia hebat? Enggak. Mengkali memang betul dia hebat, tapi hebatnya itu karena ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Memampukan gereja GPIB dari 48 bisa jadi 353. Posnya ada 200 di pedalaman. Pos. Dan pendeta-pendeta kita ada di sana. Banyak kan pendeta perempuan lagi. Di pos-pos itu. Ya malaria lah, kena TBC lah, kena demam berdarah lah di sana. Ngapain dia berada di situ? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk berada di situ. Kan gitu. Sehingga seperti tadi Bapak katakan, lahirlah Kinasi, lahirlah Labora, lahirlah apa yang terakhir ini, perpanjang ya. Gitu. Nah, itu. Karena Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang yang Tuhan mau, yang memberi dirinya untuk dicerahkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Sehingga dimampukan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Semua kita ada Roh Kudus. Cuma apakah kita sudah connect sungguh-sungguh sehingga Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dengan efektif di dalam diri kita? Nah, kita mesti introspeksi masing-masing. Saya nggak bisa bilang kan, yang ada Roh Kudus, ibu ini, bapak ini, ibu ini, bapak ini. Ada, nggak bisa. Masing-masing introspeksi. Dan melihat bagaimana kehidupannya dalam
konektivitas kepada Tuhan Yesus Bapa di surga. Ya, Kurang lebih. terima kasih Pak Pendeta. Ya, boleh bicara. Silakan. Oh, siapa itu? Pak Yulis Oh, Sekaun. Oh, tunggu dengan Pak Yuli sebentar ya. Ini Pak Rinus Sinal udah duluan raise hand. Setelah Pak Rinus ya Pak ya, boleh ya? silakan. Ya, Pak Rinus silakan Pak Rinus. Selamat malam, Pak Pendeta Malam. Jeffrey. Ini Ya, tetangga tapi ketemunya di virtual. Makasih sama Ibu Amy dong ketemunya di sini. Iya, kasih Bu Emi. lemparan batu aja nih ke rumahnya Pak Rinus. Tinggal lempar batu aja nyampe. Silakan Pak Rinus. Oke, pertanyaannya sebetulnya simpel saja. Seperti kita ketahui, ada dua juga yang naik ke sorga atau naik. Ada Musa, ada Elia. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan Yesus dengan dua nabi yang juga naik ke sorga? Terima kasih. Mungkin Makasih malu, Pak mungkin Rinus. berat nih pertanyaannya. Silakan. Waduh, ini pertanyaan kayak pertanyaan ujian sarjana, ujian tesis. Tapi nggak apa-apa lah, karena ijazah saya nggak palsu, jadi mesti saya jawab kan, gitu ya. Kalau ijazah saya palsu, bingung juga saya jawabnya. Nah, karena saya sekolah beneran, jadi kita harus pertanggungjawabkan keilmiahannya. Betul, Musa naik ke surga, Elia juga naik ke surga. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, Yesus itu datang dari surga, gitu loh. Nanti udah dikira dia turun ke dalam dunia sebagai manusia, Filipi 2 ayat 5-8, ya, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, terus mengalami kehinaan-kehinaan itu, dan kenaikannya ke surga itu untuk menyatakan bahwa dia kembali memiliki kemuliaannya dan kekuasaannya itu yang menjadi raja di bumi dan raja di surga. Musa dan Elia juga naik ke surga, tapi dia tidak menjadi raja di surga dan raja di bumi, kan gitu. Bahwa dia itu melambangkan bahwa orang yang setia melayani kepada Tuhan dan hidupnya betul-betul taat sampai mati kepada Allah Bapa. Waktu itu Yesus sudah ada, tapi belum menyatakan dirinya kan. Karena Yesus kan pra-eksisten, ya, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, Yesus, gitu ya. Nah, gitu ya. Yesus bilang kan, aku ada sebelum Abraham ada, kan gitu. Nah, jadi berarti dia sudah ada sebelumnya. Tapi pernyataan Yesus yang naik ke surga itu adalah pernyataan bahwa dia menjadi raja di bumi dan di surga. Kalau Musa dan Elia itu melambangkan bahwa orang yang taat dan setia kepadanya akan mengalami pengangkatan seperti Musa dan Elia itu naik ke surga. Walaupun caranya beda-beda ya, gitu. Elia kan ajaib gitu, disambar pakai kereta, hilangnya gitu. Artinya Tuhan punya kuasa dengan masing-masing cara-caranya untuk membawa orang yang percaya kepadanya untuk hidup dalam kemuliaan surgawi. Jadi itu bedanya. Musa dan Elia melambangkan ketaatan dan kesetiaan yang berdampak pada diangkatnya mereka ke surga. Gitu. Kalau Yesus kembalinya ke surga untuk menyatakan bahwa dia beroleh kembali kemuliaannya dan menjadi raja di surga dan di bumi. Demikian adanya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Kasih kalau Pak Rinus. pribadi empat mata kita diskusi lagi. Pak Siap. Pak Sekion, silakan Pak Sekion. Masih di mute, unmute dulu Pak Julius. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Kalau saya ingat ini kayaknya ini kedua kali. Yang pertama kali saya ikut di dalam PA itu mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Oh ya? Saya bersyukur ternyata bisa ketemu dengan Bapak Ibu, Pak Pendeta Jeffrey di dalam PA ini. Ketika saya menyimak apa yang disampaikan, lalu setelah itu ada yang bertanya, memberikan tanggapannya, saya jadi merinding.
saya merenungkan begini. Temanya Yesus terangkat ke surga. Loh, kaget saya. Padahal dari kecil sudah tahu, sudah sering merayakan. Kenapa kaget? Karena janji juru selamat datang ke dalam dunia sudah terpenuhi. Kematiannya, kebangkitannya, lalu kenaikannya sudah juga. Berarti yang terakhir ini, berarti kami ini sudah masuk di lampu isyarat kuning, mau merah sebentar lagi. Artinya dengan kata lain bahwa dia akan datang kedua kali. Maka saya merenungkan, saya bilang, waduh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Artinya kita bersyukur karena kita masih taat kepada perintahnya. Lalu yang kedua, kita bersyukur karena dan setia masih melakukannya. Lalu sebagai peringatan tentunya jangan sampai kesetiaan itu luntur. Ketika luntur Tuhan Yesus datang, maka alangkah malangnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah memberikan pencerahan, termasuk khususnya Pak Pendeta Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Lama juga kita nggak ketemu ya, Pak Julius. Dari tahun 95 terakhir Pak, berarti sudah 30 tahun. 30 tahun. Oh, iyalah. Ya. Luar biasa ya. Oke. Nostalgia. Nah, apa yang disampaikan Pak Julius tadi itu seperti mengingatkan kita kembali tentang apa yang sudah disampaikan tentang implikasi daripada kenaikan Yesus ke surga, dan juga apa yang ditegaskan oleh Pak Edi Mesro tadi tentang bagaimana kita merespons tentang kenaikan Yesus ke surga itu. Yang saya mau garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Julius itu adalah soal ketaatan dan kesetiaan yang penuh itu, dan terus mengerjakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus itu ya. Jangan cuma menjadi pengikut yang pasif gitulah, tapi aktif dalam hal menjadi saksi. Menjadi saksi itu kan bisa secara verbal, bisa juga lewat kesaksian hidup kita sehari-hari kan gitu. Tadi ya, apapun profesi kita, dimanapun Tuhan hadirkan kita. Gitu. Terima kasih Pak Julius. Tadi ada direct message dari Benny Mowor ya kalau nggak salah ya. Boleh satu Pak. Ada satu poin yang sangat, saya ini ada sedikit merinding saya ketika sudah masuk di dalam kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Berarti maksudnya saya setelah kenaikan dia ini kan berarti yang kita belum terlaksana, dia datang kedua kali untuk ini. Maka di situ itu perlu ada memang penekanan. Maksudnya saya kalau Natal sudah kita lakukan, Paskah kita sudah lakukan, tapi kita sudah lakukan, Jumat Agung kita sudah lakukan. Ada satu yang terakhir ini mungkin, kalau umpamanya masih ada lagi, yaitu kedatangannya kedua kali untuk menghakimi. Itu terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Waduh, itu yang bikin merinding ya. Iya, betul juga ya. Semua udah kita lakukan ya, tinggal itu yang belum ya. Iya, tinggal itu yang belum. Jadi mesti harus berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Iya. Apalagi kalau terus kita kaitkan dengan kesaksian gadis Alkitab. Di sini pintar-pintar kok. Iya. Bahwa kalau engkau mendengar kabar tentang perang di sana sini, berarti kedatanganku sudah dekat. Oh, perang udah mulai di mana-mana nih sekarang ya. Jadi kita mesti waspada juga ya, bahwa ini ada, kalau di dalam ilmu teologi itu dikatakan ada 2 hal. Ada zaman akhir dan akhir zaman. Jadi yang sekarang kita jalani ini adalah zaman akhir. Dan kedatangan Yesus nanti adalah akhir zaman. Gitu. Jadi zaman akhir dan akhir zaman. Kita sedang menjalani zaman akhir.
Itu peristiwa Yesus naik ke surga, zaman akhir. Akhir zamannya kapan? Jangan tanya. Ya, karena murid-murid juga pernah bertanya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hanya Bapa di surga yang tahu. Artinya Yesus juga sebetulnya tahu, karena dia sendiri kan Allah. Tapi dia tidak mau menyampaikan itu secara gamblang. Kan kalau di dalam ayat ini kan murid-muridnya bertanya, kapan kerajaan Israel akan dinyatakan kembali? Kan sebetulnya yang dimantakan mereka itu kan kerajaan Israel seperti zaman Daud yang membuat Israel raya, ya kan, dari Dan sampai Beersheba kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya pertanyaan yang bersifat duniawi. Tapi itu harus kita maknai secara rohani, bahwa kerajaan Israel yang ditanyakan di sini adalah tentang akhir zaman. Kapan Tuhan Yesus mau datang sebagai raja di atas segala raja? Kan gitu. Tuhan Yesus bilang hanya Bapa yang tahu. Kan dia sebetulnya kan dia dan Bapa jadi satu, tapi dia kan tidak mau menyampaikan itu, dalam arti kata bukan saatnya, bukan waktunya untuk menyatakan hal itu. Aku hanya kasih tanda-tanda, ada tanda-tanda zaman. Ini, itu, ini, itu. Nah, itu yang kamu harus waspada. Seperti yang Pak Julius Sepion tadi katakan. Semua udah kita rayakan. Natal dari kecil udah kita rayakan. Paskah udah kita rayakan. Jumat Agung udah kita rayakan. Kenaikan Yesus sudah kita rayakan. Dan akan kita rayakan 3 hari yang lalu. 3 hari yang akan datang. Tapi akhir zaman belum kita rayakan. Ya, gitulah. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, selanjutnya sudah raise hand sahabat lama kita nih, Anita Napitupulu. Silakan Anita. Ada dia. Ada dong. Hai, selamat malam. Selamat Halo. malam Pak Pendeta Jeffrey, Ibu Halo, apa Amy, dan kabar? yang lain. Iya, mungkin saya mau menanyakan ini pertanyaan apa ya? Mungkin sangat lugu kali pertanyaan saya ya Pak Pendeta. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum beliau mencurahkan, sebelum Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke kita, mungkin 10 hari kemudian ya kira-kira ya, 10 hari setelah kenaikan ya Pak Pendeta ya, Iya, turunnya iya. Roh Kudus Iya, ya. betul. Ya mungkin saya lagi berpikir mungkin duniawi banget ya kalau negara nggak ada presidennya itu bisa kudeta pada waktu itu ya. Nah, apakah kondisinya pada saat itu sebelum turunnya Roh Kudus itu seperti apa ya Pak Pendeta kira-kira di dunia? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus belum turun Ya, bagi seru. kita. Kira-kira mungkin Ini pertanyaannya lugu banget buat saya, tapi saya lagi mikir-mikir ya, luar biasa kita masih dijaga atau karena Yesus itu raja di atas bumi dan di sorga ya, dia masih punya. Iya. S- saya pengen bertanya itu Pak Pendeta. Ini yang tadi saya bilang, makin malam makin seru nih pertanyaannya. Pertanyaan makin ilmiah gitu ya. Eh, Jawabannya harus dicermati secara apa namanya, nalar, tetapi juga secara imaniah gitu ya. Karena kalau secara nalar aja kita nggak beriman, tapi kalau secara eh, apa namanya, imaniah aja kita nanti, oh masa iya sih begitu kan gitu. Ini pertanyaan lugunya kan tadi keluarnya seperti itu. Jadi kalau Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus belum turun, terjadi kekosongan kekuasaan gitu. Saya juga nggak kepikir tuh pertanyaan itu. Oh iya bisa jadi ya begitu. Tapi yang harus diimani itu begini. Tadi saya sudah di bagian penjelasan pada saat yang tadi saya sudah katakan bahwa eh, apa namanya, Yesus dalam keilahiannya itu dengan Roh Kudus itu kan satu kesatuan gitu ya, Trinitas itu satu kesatuan dan preeksisten gitu, sudah ada sebelum segala sesuatu ada gitu. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 dikatakan
Ya, bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang, kan gitu. Berarti roh Allah sudah ada kan di dalam dunia sebelum dunia itu terbentuk gitu. Dan pada saat itu eh, ke kedirian Yesus sebagai manusia belum diwujudkan. Tapi bukan berarti Yesus belum ada, kan Yesus sudah ada. Yesus sendiri kan memberi statement, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kan gitu. Gitu kan. Jadi itu mau mengatakan bahwa dia tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi sekalipun dia pergi naik ke surga, kuasa keilahiannya dalam bentuk roh itu tetap melayang-layang di udara seperti kejadian pasal 1 itu. Itu tetap ada, tetap hadir. Kalau enggak, nanti siapa yang mengontrol ini bumi berputar gitu kan. Ya, kalau terjadi kekosongan kuasa ilahi kan gitu ya. Nah, itu yang harus tadi saya bilang harus dimaknai secara imaniah dan juga harus dimaknai secara nalar gitu ya. Dalam arti kata apa yang dikatakan oleh Ibu Anita tadi bahwa ini pertanyaan lugu, memang sih lugu kedengarannya, tapi ada ada relevansinya juga, ada hal yang mesti kita hayati juga bahwa betul juga bisa begitu. Tetapi kalau kita imani secara alkitabiah tentang adanya Roh Kudus sejak sebelum penciptaan, berarti dia tidak pernah meninggalkan dunia ini, gitu. Walaupun Yesus belum dihadirkan secara fisik, gitu. Jadi sekarang Yesus juga tidak hadir secara fisik, tapi kuasa ilahi yang dalam bentuk Roh itu, kalau kita kaitkan dengan kejadian 1, tetap melayang-layang nih, gitu. Tetap apa itu? Tetap memantau keadaan dunia. Seperti itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab keluguannya itu. Iya, thank you, make Thank you ya. sense. Ya, Pertanyaannya sangat menggoda loh itu. thank you. Pak Pendeta tadi bilang ada direct message dari siapa? Weni Wawor. Saya nggak bisa baca. Udah dihapus kali ya tadi katanya. Apa katanya? Saya di sini kalau direct berarti hanya Masa Pak. bukannya kalau direct message kan cuma bisa saya yang baca Iya, dong. makanya justru Musa bukannya mati di atas gunung, betul gitu. Tapi kematiannya itu kan juga membawa dia untuk hidup dan dalam kemuliaan surgawi. Jadi bukan soal matinya, tapi dia ada di mana setelah kematian, itu yang paling penting untuk kita hayati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, apakah masih ada sekarang jam 8:49? Apakah masih ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman iman? Aku Bu Emi. Siapakah? Aku kok nggak lihat. Siapa Aku ya? dengan Oh, Mel. Meli ya. Ya, silakan Bu Meli Luntungan. Silakan, Mel. Shalom semua, shalom Pak Pendeta Jeffrey. Saya punya kakak 5 orang sudah meninggal. Salah satunya Pak Jeffrey waktu 40 hari sejak meninggalnya, saya mimpi dia naik ke atas. Terus dia bilang begini sama saya di mimpi. Udah ya Mel ya, saya udah mau pergi jauh. Saya nggak bisa kembali lagi. Kemudian saya bertanya kepada salah seorang pendeta, apakah benar kalau orang yang sudah meninggal itu selama 40 hari dia masih berada di sekitar kita. Kemudian setelah itu dia akan naik ke surga dan sudah tidak pernah bisa lagi ada di kita. Itu saja pertanyaannya, Pendeta Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih, Bu Meli. Silakan Pak Pendeta. Iya, ini memang ada kaitannya dengan kisah kematian dan kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Tapi juga ada kisah ada pemahaman yang bersifat pemahaman yang bersifat apa istilahnya ya? Apa ya kalimat yang tepat ya? Yang bersifat apa itu namanya ya? Pemahaman dari tradisi masing-masing daerah gitu ya. Kesaksian Alkitab itu mengatakan begitu. Yesus mati, terlibat dalam hari kemudian bangkit, ya kan? Kemudian 40 hari kemudian naik ke surga kan gitu. Ya, pada saat dia bangkit itu kan dia
bertemu dengan murid-muridnya kan gitu, dan baru setelah dia naik ke surga baru nggak ketemu lagi dengan murid-muridnya. Nah, pemahaman seperti itu di dalam Alkitab kemudian dikaitkan dengan apa yang Ibu kisahkan tadi. Oh gitu ceritanya. Padahal itu juga pemahaman dari tradisi yang berkembang di daerah-daerah gitu. Masalahnya ada kesaksian Alkitab yang menegaskan kepada kita tentang kesaksian Yesus terhadap eh, apa ini namanya, penjahat-penjahat yang disalib di kiri dan kanannya itu gitu ya, itu. Dan pada saat yang satunya itu kan mengatakan bahwa eh, ingatlah, hai Yesus, ingatlah aku kalau engkau sudah ada di Firdaus kan gitu. Ingatlah akan aku kan gitu. Lalu Tuhan Yesus menyapa dia dengan mengatakan, sejak hari ini juga engkau sudah bersama-sama aku di Firdaus, di surga kan gitu. Jadi itu pemahamannya seperti itu. Baik. Maafkan saya ya, agak menyinggung sedikit. Gereja Katolik kemudian mengembangkan pemahaman itu dengan adanya misa arwah, misa ini, misa requiem, misa arwah, gitu-gitu. Karena pemahaman seperti itu. Kita dalam tradisi Protestantisme, khususnya dengan ajaran Calvinis itu, lebih menekankan kepada pemahaman yang berikutnya itu, bahwa kematian itu membuat seseorang itu beroleh kemuliaan surgawi. Begitu. Ya. Jadi Kasih. itu bisa aja dimengerti begitu, tapi tidak selalu harus begitu pemahamannya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Masih ada satu, saya pikir ini yang terakhir, Bapak Alfred Wenur. Silakan Pak. Baik, shalom. Terima kasih Ibu Moderator. Shalom. Dan selamat malam Pak Pendeta Jeffrey. Malam. Mohon izin nih Pak, saya anggota baru ini. Jadi mau menanyakan ini Pak Pendeta, bagaimana sikap kita dalam kita menyikapi adanya perubahan dari tata gereja kita ini Pak. Apakah kita tetap mengikuti atau bagaimana? Karena ada beberapa ibadah yang seperti yang kita ketahui, ada yang kita dalam double tanda kutip mengikuti Katolik. Terus ada dalam menjaga kita sesuai dengan topik Yesus naik ke surga, apa respon kita dalam mempertahankan iman percaya kita. Demikian Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Wenur. Tuh kan, makin malam makin seru. Gitu ya. Jadi di dalam kehidupan gerejawi itu ada yang dimaksudkan atau dipahami sebagai perkembangan pemikiran teologis. Gitu. Saya kasih contoh aja ya. Contoh yang sederhana dan harapannya bisa dipahami gitulah ya. Yaitu pertama, waktu saya dulu pemuda gitu kan, baru mau masuk di GP, kan menyanyi itu di gereja tidak boleh pakai gitar, harus diiringi orgel dan kemudian diiringi organ kan gitu, tidak boleh pakai gitar. Terus lama kelamaan ada Jambore Vokal Group yang menampilkan pemuda-pemuda bernyanyi dengan gitar. Akhirnya gitar masuk ke gereja gitu. Sebagian orang tua mengatakan begini, pakai bahasa Manado ya, orang ini masih di GPIB kah? So Pengster. Nah gitu. Pengster itu artinya Pentakosta ya. Waktu pemuda-pemuda nyanyi pakai gitar. Tapi lama-kelamaan sekarang kan biasa aja orang nyanyi pakai gitar di dalam gereja. Nah ini perkembangan pemikiran teologis. Bahwa akhirnya bisa diterima.
Kemudian toga. Tuh, saya adalah pendeta GPIB yang pertama menggunakan toga putih waktu diteguhkan. Kenapa beralih dari toga hitam ke toga putih? Nah, ini perkembangan pemikiran teologis itu, gitu. Sehingga sejarah perjalanan gereja ini, perkembangan teologis itu menuntut adanya perubahan-perubahan di dalam implementasi kehidupan bergereja, termasuk ibadah, gitu ya. Gitu. Dulu kita nyanyinya lagu-lagunya tuh sifatnya himne, ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, kan begitu, ya. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Sekarang Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, ada umat sabda hikmat, haleluya, Tuhan. Nah gitu. Karena apa? Perkembangan pemikiran teologis. Dari gereja GPIB dan gereja-gereja mainstream yang berorientasi ke Eropa kontinental, ya, perkembangan teologis itu bergeser menjadi ke Anglo-Saxon, gitu ya. Anglo-Saxon itu Amerika dan non Eropa lah, gitu. Tadinya kita kan condongnya ke Jerman, Belanda, gitu. Sekarang sudah bergeser sedikit dengan musik. Sebetulnya tadi saya sudah nyanyikan ya, dua lagu yang berbeda. Satu nyanyi lagunya himne, satu lagunya agak sedikit ngepop gitu. Ya, terus banyak lagu-lagu pop rohani sekarang sudah masuk juga ke dalam gereja, ya. Semua baik sana di Gita Bakti, gitu ya. Yang tadinya lagu rohani populer, gitu. Terus yang indah bunga mawar, yang putih melati. Tadinya lagu pop, sekarang sudah masuk jadi lagu ibadah. Jadi perkembangan pemikiran teologis itu dinamis. Nah, begitu juga hal yang tadi itu ya. Jadi perkembangan pemikiran teologis itu secara ekumenis, secara dunia akademis menuntut gereja memberikan penyesuaian-penyesuaian, termasuk yang tadi dikatakan oleh Pak Elfried Benur, gitu ya. Dulu kita tidak mengenal ibadah Rabu Abu, ibadah Kamis Putih, ibadah Sabtu Teduh. Ya, pemikiran teologis itu sekarang mengatakan ternyata itu penting juga untuk penghayatan penghayatan iman kita, gitu ya. Sehingga kemudian diadopsi ke dalam gereja. Ini karena ada perkembangan pemikiran teologis. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti persidangan sinode raya di Makassar bulan Oktober, ada lagi yang lebih seru, tapi nggak bisa saya bicarakan di sini, nanti jadi melebar, gitu. Ya, itu gitu. Dulu khotbah harus monolog seperti ibadah hari Minggu. Terbitnya Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida sebetulnya mengarahkan supaya ibadah di luar ibadah hari Minggu agar dilaksanakan secara dialogis. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu lihat di SGDK, bacaan hari Rabu itu ada di bawahnya ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan diskusi. Karena arahnya adalah tidak lagi memindahkan perkembangan pemikiran harus kita cermati. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada teologi akademis, ada teologi gereja. Ya, itu dua aliran sungai yang berbeda gitu. Teologi akademis itu bicaranya secara akademis gitu, pakai ini. Kalau teologi gereja pakai ini. Nah, sekarang bagaimana mempertemukan yang ini sama yang ini kan gitu.
Ya, di dalam perkuliahan kita selalu dikatakan teologi gereja itu pada akhirnya harus melayani, teologi akademis itu pada akhirnya harus melayani teologi gereja. Tidak bisa mentah-mentah teologi akademis itu diterapkan di gereja. Tadi saya sudah kasih contohnya ya, gitu. Nah, inilah jadi perkembangan teologi yang ada itu dalam tanda petik memaksa gereja harus bermanuver untuk melihat hal-hal yang bisa dikembangkan di dalam kehidupan bergereja. Kurang begitu ya, Pak Alfred. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah sampai di penghujung. Bolehkah closing statement Pak Pendeta sebelum kita masuk dalam ibadah penutup, dan juga mohon dukungan doa barusan saya baca untuk rekan kita Ibu Tuti Senduk yang sedang dirawat. Nanti dalam doa tolong dibawakan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi seperti kita dari awal sudah katakan bahwa kenaikan Yesus itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tadi ditekankan juga oleh Pak Robert Mbo di awal, yang harus kita respon. Respons kita itu tadi sudah saya sampaikan, ada dua hal, yang bersifat implikatif, ya, yang bersifat aplikatif, gitu kan. Ya, saya tekankan kepada hal yang bersifat aplikatif tadi ya, bahwa Yesus yang naik ke surga itu menjadi raja di atas segala raja, kita harus patuh kepada sang raja. Ini gimana? Ini. Lagi ngomong tadi. Nah, jadi ada pemahaman yang kedua tadi kan soal aplikatifnya adalah soal dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita harus menjaga keimanan kita, kitab Wahyu, menjaga keimanan kita setia sampai mati. Nah, itu ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu membuat hidup kita terjamin dalam keselamatan kita baik di surga, baik di bumi maupun di surga. Itu, dan kita mensyukuri hal itu. Dan saya menyampaikan selamat mengikuti ibadah hari kenaikan Kamis mendatang dengan penuh syukur, dan kemudian setelah itu kita aplikasikan apa yang kita hayati dalam PA kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah bertanya, maupun yang hanya mendengarkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita. Silahkan Bapak Pendeta. Iya, oke. Oh ya, ini lagi kita kutip dulu bagaimana kembalinya nih. Kita menyanyi lagu penutup dan nanti kita akan berdoa untuk menutup PA kita malam hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mengakhiri PA kami malam hari ini. Berkatilah apa yang sudah kami hayati, meresap di dalam hati kami, memampukan kami untuk melaksanakannya dalam pertolongan Roh Kudus. Berkatilah pengurus sahabat Metanoia, supaya mereka juga diberikan semangat untuk terus melanjutkan pelayanan ini di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi semua yang sudah hadir, kiranya Tuhan memberkati, dan tidak hanya hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, dan juga hidup pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Sertai kami melampaui malam ini dalam penyertaan Tuhan, bangun pagi dengan kuat yang baru untuk menjalani kehidupan dan kesaksian kami sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Amin. Boleh tolong untuk Ibu Tuti, Pak Pendeta? Oh iya ya, mari Silakan. kita berdoa. Kami berdoa untuk kekasih kami, Ibu Tuti Senduk Majia, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Juga mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui secara persis, yang juga ada dalam perawatan di rumah sakit, maupun dalam perawatan di kediaman masing-masing. Berkenanlah Tuhan memberkati segala upaya pengobatan, berkatilah dengan segala kekuatan iman, supaya segala upaya pengobatan itu efektif di dalam kuasa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihannya dalam waktu dan kehendak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih, Amy. Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang Terima kasih, sudah Tuhan Yesus memberkati. Bu Emi, Terima kasih, Pak Pendeta. Bu Aini, terima kasih banyak. Herman. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Bulan istirahat. depan. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat Pamit ya. istirahat. Tuhan berkati semuanya. Berkati. Tuhan memberkati Bu Aini dan Bapak Pendeta Jeffrey. Terima kasih. Tuhan Pendeta. Ya, God bless terima kasih. us. Bye. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pamit ya, Mi. Ya, Bu Orang Aini Cilegon. pamit ya. Pamit ya. Malam. Semuanya, Ibu Emi. Terima Terima kasih. kasih banyak semua yang sudah Terima hadir. kasih. Tuhan Pendeta berkati. Jeffrey. Terima Terima kasih kasih. Ibu Langi. Ini kalau masih ada pendapatnya benar tuh, Ben. Mana dia? Ada tadi. Dia tulis surat kita, direct message. ya. Yang terangkat ke Ya, surga terima itu kasih Henoh dan banyak Elia. semuanya. Betul. Malam, Bu Emi. Bukan secara langsung dia